Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Hari ini kita percaya bahwa seruan kita kepada Tuhan itu adalah satu seruan yang bisa membuat kita semakin bersemangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan akan membawa sesuatu yang lebih baik lagi. Karena kita percaya keselamatan, pertolongan, kekuatan hanya berasal dari Dia, Bapa, sumber segala kasih karunia. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Firman Tuhan ini berbicara ketika Yesus keluar dari kota Yeriko. Ada orang-orang banyak yang berbondong-bondong dengan dia, mengikuti dia, melihat karya perbuatannya. Jadi bisa dikatakan di mana ada Kristus, maka ada karya sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Sehingga antusias daripada orang-orang untuk terus mencari sesuatu, mengerti apalagi akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dalam perjalanan itu ada satu pribadi, dia mendengar bahwa Yesus ada di situ. Pribadi ini bernama Bartimius. Bartimius adalah orang yang buta adalah matanya. Tetapi telinganya dia masih mampu untuk mendengar bahwa Yesus ada di situ. Dia mendengar bagaimana orang-orang berbicara tentang kedatangan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala dalam hidup ini kita hanya membatasi diri kita dengan keterbatasan dalam sisi yang satu. Kemudian kelebihan yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kita abaikan. Ya, kita menjadi satu alasan yang kita buat bahwa saya tidak bisa buat seperti ini, saya tidak bisa mengerti, saya tidak bisa melakukan ini. Karena kita hanya melihat sisi lainnya yang dimana kita mempunyai keterbatasan. Dan kita mengabaikan bahwa ada hal-hal yang lebih yang kita miliki, yang masih bisa kita lakukan untuk melakukan segala sesuatu. Demikian halnya dengan pribadi yang bernama Bartimius, yang buta itu hanya matanya. Tetapi dengan telinganya dia mampu menangkap, dia mampu merespon, dia mampu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Kita punya telinga, kita punya mata. Ketika kita melihat sesuatu, kita mendengar apa yang sedang terjadi, bisa dua hal yang muncul. Bisa membuat kita berpikir negatif, kita takut, kita khawatir sebagai manusia. Tetapi juga ketika kita memberikan pandangan mata kita, pendengaran kita dalam satu hal bagaimana yang Allah mau, kita mengarahkan mata kita, pendengaran kita kepada firman Tuhan, maka di situ ada satu kekuatan yang luar biasa yang kita alami. Nah, Bartimius ketika dia tahu bahwa di situ ada Yesus, apa yang dia lakukan? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Doa adalah merupakan nafas hidup orang percaya. Tetapi juga doa adalah mengandung arti di mana ada seruan yang keras yang kita naikkan kepada Tuhan dalam bentuk minta pertolongan, penyembahan, ataupun dalam satu kerinduan yang sungguh kepada Tuhan dengan bersuara. Kita berkata, "Tuhan, ini yang sedang aku hadapi. Tuhan, tolong aku. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu itu ada dalam kehidupanku." Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu bekerja berdasarkan belas kasihan karena itu adalah karakternya. Kita sebagai manusia ketika kita melakukan segala sesuatu mungkin tidak selamanya apa yang kita lakukan berdasarkan belas kasihan. Ketika ada orang-orang berseru, meminta pertolongan, meminta bantuan, bisa saja kita menolong mereka karena kita berkata, "Wah, orang itu dulu pernah menolong saya." Ataupun kita berkata bahwa, "Ya, saya harus menolong dia karena apa yang saya lakukan nanti juga timbal baliknya akan terjadi di dalam kehidupan kita." Tetapi ketika Kristus melakukan, menolong, mendengar seruan setiap orang percaya di dalam doa, dia melakukan bukan berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan, berdasarkan kebaikan kita, tetapi selalu berdasarkan karakternya sendiri. Itu dia pribadi yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan kita, mungkin selama ini di dalam hidup kita ada satu perjalanan waktu, ada satu pergumulan di mana kita terus berseru kepada Tuhan lewat doa kita, lewat pengharapan kita. Ada mungkin yang sudah bertahun-tahun kita berdoa, kita nyatakan, "Tuhan tolong kami." Tetapi sampai saat ini mungkin jawaban yang kita inginkan belum terjadi. Tetapi teruslah berdoa, teruslah berseru, ya.
Sepenat apapun pikiran kita, hati kita, mari kita datang berseru. Karena di dalam doa kita, dalam permohonan kita, Tuhan akan menenangkan kita. Mungkin bukan situasinya langsung berubah sesuai dengan apa yang kita minta. Tetapi bagaimana Kristus dia mulai menenangkan kita, memberikan damai sejahtera bagi kita. Ketika Bartimius berseru kepada Tuhan, ada orang-orang di sekelilingnya yang mulai menyuruh dia diam. Kayaknya ada situasi yang tidak mendukung dia untuk dia tetap berseru. Kadang-kala pun dalam hidup ini kita ada situasi yang membuat kita rasanya kita mau berhenti berdoa. Patah semangat kita. Tetapi di dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah karena ada upah bagi usahamu. Ketika kita berdoa mulai terbersit untuk berhenti. Ya Bapak Ibu, mari kita berkata kuatkanlah hati kita, jangan lemah. Karena dalam setiap doa-doa kita tidak ada yang percuma. Tidak ada di mana Tuhan tidak akan bekerja dalam waktunya. Tuhan pasti akan menjawab karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bertindak. Buktinya dalam ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selamanya kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak mendukung kita. Dan tidak juga selamanya kita dikelilingi dengan orang-orang yang mendukung kita. Itulah hidup. Tetapi entah kita mendapatkan dukungan ataupun tidak mendapatkan dukungan, percayalah pribadi yang akan selalu mendukung kita, yang akan selalu menguatkan kita, mensupport kita, memberikan kita semangat supaya kita tetap berseru, itu adalah pribadi Yesus Kristus. Sehingga Tuhan dia mendengar setiap doa kita dan Yesus berkata, apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat? Orang buta ini berkata, dia ingin supaya Tuhan mencelekkan matanya. Saat ini juga dalam seruan-seruan kita percaya Tuhan mau berkata apa yang hendak Tuhan lakukan, apa yang menjadi kerinduan kita untuk Tuhan lakukan. Mungkin dalam perekonomian kita, dalam badai kehidupan kita, dalam segala sesuatu tanggung jawab kita. Tapi kita mau berkata, Tuhan anak Daud Kristus, berserulah terus, kasihanilah aku. Tuhan berkata, apa yang ingin kamu minta, apa yang engkau ingin supaya aku lakukan. Teruslah mengetok pintu, teruslah berseru, karena dia adalah Tuhan yang bertindak. Sebagai Bartimius mengalami pertolongan Allah, kita juga akan mengalami pertolongan Allah pada waktunya. Asalkan apa? Tetap berseru, tetap berdoa, tetap meminta, tetap menyembah. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita yang percaya kepada Kristus tetap akan mengalami keselamatan, tetap akan mengalami pertolongan. Puji nama Tuhan, percayalah Yesus itu dia bukan hanya mendengar saja, tetapi dia mau bertindak, menolong kita, menguatkan kita, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami dapat berseru memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Karena kasih karunia-Mu, tolong kami Tuhan dalam sisi kehidupan kami. Kalau di antara kami ada yang berbeban berat, kami mengalami sakit penyakit, kami tahu jamahan tangan Tuhan, jalan keluar yang daripada Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan memberkati gereja lokal kami, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati semua yang ada di dalam Indonesia, yang ada di dalam dunia. Biarlah Tuhan karya keselamatan-Mu, percaya kepada Kristus boleh terjadi di dunia ini. Kami mengucap syukur buat hari ini. Roh Kudus bersama-samalah dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.